Shalom, selamat pagi saudara, kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Jumat 17 Juli 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita haturkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali mengaruniakan kepada kita nafas kehidupan dan kesempatan menikmati hari yang baru. Setiap pagi adalah bukti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Saudara, mari kita mempersiapkan hati jiwa raga kita untuk sungguh menikmati kasih setia Tuhan melalui renungan kita pada pagi ini. Pagi ini kita akan membaca Amos pasal 5 ayat 14 sampai ayat 17. Saudara, seantero kehidupan kita adalah dalam kuasa Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, mohon hikmat untuk membaca, merenungkan setiap perkataan Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kehidupan baru, hari yang baru, tentu dengan kekuatan yang baru. Sehingga untuk memulai segala aktivitas kami hari ini, kami percaya Tuhan mengisi kami dengan kekuatan daripada-Mu melalui firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus membuka pikiran kami, agar kami mengerti isi firman-Mu. Roh Kudus membuka hati kami, agar bersedia menerima teguran dan tuntunan-Mu, serta menguatkan kami supaya mampu melaksanakan firman itu dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah kepada kami, buatlah hati kami dan telinga kami sungguh-sungguh menjadi hati dan telinga yang rohani. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amos pasal 5 ayat 14 sampai ayat 17. Firman Tuhan. Hidup atau mati. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di semua lapangan akan ada ratapan, dan di setiap sudut jalan orang akan berseru, "Aduh, aduh." Petani dipanggil untuk berkabung, dan para peratap untuk meratap. Di semua kebun anggur akan ada ratapan, karena aku akan melintas di tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Amin. Pilih yang baik supaya kamu hidup. Itulah tema kita saat ini. Saudara, setiap hari manusia diperhadapkan pada berbagai pilihan dalam hidupnya. Ada pilihan yang membawa kepada kebaikan, tetapi ada juga pilihan yang dapat menjerumuskan kepada kejahatan. Seringkali pilihan-pilihan itu tampak sederhana, namun sesungguhnya menentukan arah hidup seseorang. Karena itu firman Tuhan mengingatkan umatnya untuk dengan sadar memilih jalan yang benar. Melalui Nabi Amos, Tuhan memanggil umat Israel untuk mencari yang baik dan bukan yang jahat supaya mereka hidup. Panggilan ini menunjukkan bahwa kehidupan sejati berkaitan erat dengan sikap hidup yang berpihak pada kebenaran. Tuhan menghendaki agar umatnya membenci kejahatan dan mencintai kebaikan, serta menegakkan keadilan di tengah kehidupan bersama. Pada masa itu, Israel justru hidup dalam ketidakadilan. Orang lemah ditindas dan hukuman tidak ditegakkan dengan benar. Ibadah tetap dilakukan, tetapi kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan kehendak Tuhan. Karena itu, Tuhan memperingatkan
bahwa jika kejahatan terus dibiarkan, maka ratapan dan duka cita akan meliputi negeri itu. Firman ini menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya melihat ibadah umat-Nya, tetapi juga memperhatikan bagaimana mereka hidup dan memperlakukan sesama. Saudara yang diberkati Tuhan, mengikut Tuhan berarti belajar memilih yang baik sekalipun tidak selalu mudah dilakukan. Kita dipanggil untuk menjauh dari kejahatan, berlaku jujur, dan memperjuangkan keadilan dimanapun kita berada. Ketika orang percaya berani hidup dalam kebaikan, dunia dapat melihat nilai-nilai kerajaan Allah dinyatakan melalui kehidupan mereka. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan melalui pilihan hidup yang kita ambil setiap hari. Amin. Kita satukan hati menaikkan syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu memilih yang baik agar kami hidup dalam penyertaan. Ampunilah kami Tuhan apabila selama ini kami sering memilih jalan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampunilah ketika kami lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada melakukan kebenaran. Ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami dalam setiap keputusan yang akan kami ambil hari ini. Tuntun langkah kami agar kami menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, adil, penuh kasih, dan membawa damai dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan kepadamu, baik pribadi lepas pribadi pun melalui keluarga kami. Kiranya Engkau memenuhi setiap rumah tangga dengan kasih, pengampunan, dan sukacita. Berkatilah setiap orang tua, anak-anak, kaum muda, dan para lanjut usia dengan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Kuatkan kami ya Roh Kudus untuk selalu mengucap syukur kepadamu untuk setiap pencapaian yang kami alami. Dengan demikian di dalam semua itu, kami semakin dipenuhi oleh hikmat-Mu. Kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu, baik hari ini pun juga hari yang akan datang. Tuhan dipermuliakan di setiap pelayanan kami di dalam kehidupan persekutuan ini. Tuhan, kami senantiasa mengingat bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin agar menjalankan tanggung jawab mereka dengan jujur, adil, dan takut akan Engkau. Kiranya masyarakat semakin mencintai kebaikan dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Tuhan, Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami selaku kawan sekerja-Mu. Dipenuhkanlah kami dengan hikmat-Mu, dipenuhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami selaku majelis gereja pengurus organisasi intragerejawi sungguh-sungguh bersatu untuk mengangkat pelayanan demi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Bapa, sertailah seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Lindungi kami dalam perjalanan, pekerjaan, dan segala tugas-tugas yang kami akan laksanakan hari ini. Biar melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan dan pengharapan bahwa doa kami akan disambut oleh Tuhan. Amin. Saudara, pergilah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita melangkah menjalani aktivitas dengan hati yang taat kepada Tuhan. Dan setiap keputusan yang kita ambil, marilah kita memilih apa yang baik, benar, dan berkenan kepadanya. So, ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita sedang berjalan menuju kehidupan yang penuh damai, sukacita, dan berkat.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.